dibahas serpihan-serpihan dulu, baru nanti dirangkum, disatukan. Sekarang kita membahas fikih bersedekap ketika sholat. Pertama, tentang hukum sedekap ketika sholat. Di antara dalil mengenai bersedekap ketika sholat adalah hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Lalu di situ ada penggalan cerita wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Definisi kata tangan, kata yad, tangan dalam bahasa Arab disebut dengan ungkapan yad. Yad itu telapak tangan sampai pergelangan. Kalau mau menyebutkan lebih dari itu, maka biasanya akan disebutkan batasannya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai ke siku. Nah, ketika lebih dari kata pergelangan, maka nanti akan disebutkan batasannya sampai ke siku. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajahmu dan tanganmu sampai siku. Tapi kalau iyad saja, maka batasannya sampai pergelangan. Sehingga kalau di situ dinyatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, berarti telapak tangan kanan ditaruh di punggung telapak tangan kiri. Berdasarkan hadis ini, jumhur ulama mengatakan bahwa bersedekap hukumnya anjuran. Ibnu Qudamah mengatakan, amma wad'ul yumna 'alal yusra fis shalah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Fa min sunnatiha fi qauli katsirin min ahli ilmi. Termasuk di antara sunnah salat menurut pendapat mayoritas ulama. Menurut pendapat banyak ulama. Yurwa dzalika, diriwayatkan dari an Ali, Abu Hurairah, Ibrahim An-Nakhai, Abu Mijlaz, Sa'id bin Jubair, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, wa ashabur ra'i. Ashabur ra'i itu julukan atau sebutan untuk para muridnya Abu Hanifah. Wa hakahu Ibnul Mundhir an Malik. Dan Ibnul Mundhir menyebutkan kali ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik. Ini nama daftar para ulama dari kalangan tabi'in, kemudian dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan generasi setelahnya. Baik, intinya kita kembali mengulang bahwa bersedekap hukumnya apa? Dianjurkan. Berarti kalau orang tidak bersedekap, boleh nggak Pak? Boleh. Maka kalau misalnya sholat sambil gendong tas atau sambil megang mikrofon karena tidak ada stand mic dan dia membutuhkannya, ya silahkan sah-sah saja. Atau megang HP sehingga saat tadarus sambil sholat itu dia pegang HP. Insya Allah nanti bisa lebih lama. Kalau nanti Bapak Ibu mau sholat qiyamul lail di rumah, ada mushaf tahajud yang gede ditaruh di depan. Tapi kalau seperti itu di rumah kan jarang yang punya ya. Maka mungkin cara yang sederhana pakai seperti ini. Nah, menggunakan HP yang ada mushafnya. Nah, salah satu kelebihannya kalau seperti ini, nanti ketika mau rukuk bisa disaku. Terus rukuk, sujud, dan seterusnya. Jatuh no Pak kalau disaku Pak. Ya, saku samping boleh. Tapi yang mati dulu. Begitu mati, nah, masuk saku samping, tidak masalah. Karena mushafnya sudah tidak kelihatan. Kemudian nanti ketika berdiri, dibuka lagi. Bapak Ibu akan bisa ketika qiyamul lail. Karena Anda membaca. Dan ini akan bisa lebih meresapi sholat yang dikerjakan. Kami sarankan seperti ini agar nanti tadarusnya sambil sholat.
Seperti beberapa ulama, mereka tadarusnya sambil sholat. Imam Syafi'i rahimahullah, pas bulan Ramadan, beliau khatam 60 kali. Siang sekali, malam sekali. Tapi nggak pakai baca, karena sudah hafal. Nah, kalau kita cuma ngandelin hafalan, inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, bolak-balik, nanti bos. Nah itu, tapi kalau Anda baca, insya Allah lebih tidak membosankan. Baik. Selanjutnya tentang posisi tangan ketika bersedekap. Ulama berbeda pendapat mengenai posisi tangan ketika sedekap. Atau sebelumnya ini ya, mengenai hukum bersedekap tadi ya. Hukum bersedekap. Pendapat yang pertama, dianjurkan bersedekap. Pendapat yang kedua, tidak dianjurkan bersedekap. Nah, yang tidak dianjurkan bersedekap ini adalah mazhab Malikiyah. Sebagian tokoh Malikiyah, mereka mengatakan tidak dianjurkan sedekap. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ada orang sholat tapi tangannya dilepas, lurus. Itu bukan orang Syiah. Itu Malikiyah. Biasanya orang yang berasal dari Mauritania, Afrika daerah utara atau Afrika Barat, Sudan, dan kanan kirinya, itu mereka ketika sholat tangannya dilepas. Namun tadi sudah kita bacakan bahwasanya menurut Ibnul Munzir bahwa ini juga pendapat Imam Malik. Imam Malik menganjurkan untuk bersedekap. Namun wallahu alam mengenai keabsahannya, apakah itu betul atau tidak, bahwa Imam Malik menganjurkan bersedekap. Tapi beliau pernah dihukum oleh pemimpin ketika itu, sampai akhirnya tangannya tidak kuat untuk diangkat, sehingga beliau ketika salat lurus. Namun wallahu alam riwayat ini apakah betul atau tidak. Namun intinya, karena kita salat mengikuti sunnah Nabi SAW, bukan mengikuti pendapat siapapun, maka kita kembalikan kepada hadis yang tadi sudah kita baca. Nabi SAW bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Selanjutnya, posisi tangan ketika sedekap. Ulama berbeda pendapat mengenai posisi tangan ketika bersedekap. An-Nawawi menyebutkan secara ringkas perbedaan pendapat ini dalam syarah Sahih Muslim. Pertama, sedekap tangan diletakkan di dada, di bawah dada, di atas pusar. Berarti di perut ya. Di bawah dada, di atas pusar. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, termasuk Syafi'iyah, menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Di atas perut, di atas pusar, di bawah dada. Berarti di mana? Di perut. Dada, pertemuan dua tulang rusuk. Nah, ini apa namanya ini? Ulu hati. Jadi masih ada tulang yang keras persis di atas perut. Bagian ini ke atas dada. Yang kedua, posisi sedekap di bawah pusar. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq bin Rahuyah, dan Abu Ishaq Al-Maruzi, ulama Syafi'iyah. Abu Ishaq. Kita cek dulu ya. Abu Ishaq Al-Marwazi. Lebih tepatnya Al-Marwazi. Baik. Ini ada kesalahan. Mungkin Bapak Ibu bisa. Ini bukan Al-Maruzi. Yang lebih tepat bacanya Al-Marwazi. Tulisannya ini Abu Ishaq ini
Ini bacanya bukan Al-Maruzi. Ada Al-Maruzi, mirip. Nah, kalau ini Al-Maruzi. Nah, yang ini Al-Marwazi. Ya, kemarin saya sempat diluruskan oleh sebagian asatidzah. Ini yang benar bacanya Al-Marwazi, bukan Al-Maruzi. Ada Al-Maruzi. Nah, Al-Maruzi ini muridnya Imam Ahmad. Pakai zal. Kalau ini pakai za. Kalau pakai za, Al-Marwazi. Ya. Salah seorang ulama Syafi'iyah. Selanjutnya yang ketiga, posisi sedekap bebas milih. Boleh di atas atau di bawah pusar. Ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Al-Auza'i dan Ibnul Munzir. Bisa di atas, bisa di bawah pusar. Yang keempat, posisi sedekap di dada di atas perut. Ini merupakan pendapat Imam As-Sindi dan dinilai lebih kuat oleh Syalbani. Imam As-Sindi bahkan menyimpulkan bahwa hadis yang sahih mengenai posisi tangan ketika sedekap hanya yang menyebutkan di dada. Sementara hadis lain menyebutkan di bawah dada dan yang lainnya statusnya hadis yang lemah. Baik. Sehingga menurut beliau, Muhammad Hayat As-Sindi, beliau mengatakan sedekap itu di dada. Sekarang kita coba baca keterangan As-Sindi. Wabil jumlah fakama sahha annal wad'a huwa sunnah dunar ilsal. Kesimpulannya, sebagaimana riwayat yang sahih menyebutkan bahwa sedekap itu yang sesuai sunnah, bukan irsal. Ada al-wad', ada al-irsal. Kalau al-irsal itu dilepas. Mahal dru. Juga terdapat riwayat yang sahih bahwa tempat sedekap itu adalah di dada. La ghairah, bukan yang lainnya. Adapun hadis bahwasanya bagian dari sunnah adalah wad'ul akuf, meletakkan telapak tangan alal akuf, di atas telapak tangan, tahta surrah, di bawah pusar. Faqad ittafaqu ala dha'fihi. Ulama sepakat mengenai dhaifnya hadis ini. Kadzalika kadza dzakarahu Ibnu Hammam, demikian keterangan Ibnu Hammam yang dinukil dari An-Nawawi, wa sakata alai, dan An-Nawawi tidak memberikan komentar. An-Nawawi tidak memberikan komentar, yang itu mengisyaratkan setuju. Dan pendapat ini yang lebih mendekati sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri." Aku pernah salat bersama Rasulullah SAW. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ala sadrihi, di atas dada. Tayyib. Intinya, wallahu alam, di sini masalahnya adalah khilaf yang kaitannya dengan mana yang lebih aula, mana yang lebih afdol. Khilaf afdoliyah. Jadi afdolnya itu sedekap di pusar, di atas pusar, di bawah pusar, di dada, atau di mana? Ini hanya perbedaan mana yang lebih afdol. Sehingga tidak perlu untuk saling mengkritisi. Bolehlah berdialog, berdiskusi, tapi tidak sampai caci maki. Ya. Anda biasanya sedekap di mana? Di punggung. Tidak bisa ya. Sedekapnya di mana? Bisa di dada. Ada satu pendapat lagi. Dan pendapat ini syadz. Sedekap leher. Nah, di tempat kalung. Nah, ini ketinggian ya. Tapi pendapat ini juga punya dalil. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat, wanhar, dan lakukanlah nahar. Nahar itu tempat kalung. Sehingga wanhar di sini adalah bersedekap di daerah nahar. Tapi ini tafsir yang terlalu jauh, karena wanhar di situ maknanya menyembelih onta. Yang menyembelih onta itu melukai bagian kalung. Maka kerjakanlah salat dan lakukanlah kurban dengan menyembelih onta.
Sehingga di situ wanhar bukan dimaknai bersedekap di tempat kalung, tapi maknanya adalah sembelihlah hewan kurban dengan melukai di area tempat kalung. Nahar itu berlaku untuk apa? Onta. Jadi kalau kambing, sapi itu zabah. Mungkin masih ingat yang kita pernah sampaikan itu ya. Cara menyembelih. Kalau onta di mana? Nahar. Kalau selain onta dan sejenis onta. Kalau selain onta seperti sapi, kambing, ayam dan seterusnya di zabah. Sehingga di ujung leher. Kalau onta di pangkal leher. Kita lanjutkan. Setelah kita belajar tentang posisi dan menurut yang kami nilai secara pribadi lebih mendekati kebenaran, sedekap itu bebas posisi. Mau di dada silahkan, di bawah dada, di bawah pusar, bebas. Karena riwayat yang menyebutkan sedekap itu Nabi SAW bersedekap. Dan banyak riwayat yang tidak menyebutkan posisinya. Makanya para ulama kemudian berbeda pendapat, ada yang mengatakan di perut, di bawah pusar, ada yang mengatakan di dada. Selanjutnya mengenai tata cara sedekap. Cara bersedekap ada dua. Pertama, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dan tanpa digenggam. Cuman diletakkan saja. Tanpa digenggam ya. Telapak tangan kanan bisa diletakkan di atas punggung telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di hasta. Sebagaimana anhu. La anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli. Akan aku lihat bagaimana cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadartu ilaihi. Qama. Beliau melaksanakan salat itu fakabbara wa rafa'a yadayhi. Beliau bertakbir, mengangkat kedua tangannya. Hatta hadata udhunai, sampai setinggi telinga. Thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffihil yusra. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas kaf, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Warruz, arruzru pergelangan. Wasa'id, as-sa'id hasta. As-sa'id hasta. Maka mengenai tangan sedekap bisa begini, maju sedikit di pergelangan, maju lagi sampai hasta. Nah, tidak ada riwayat melebihi siku, sehingga sedekap tidak begini. Nah, kalau sedekap begini, ini melebihi batas. Katisen ini. Berikut contoh gambar bersedekap. Kalau yang ini telapak tangan di atas telapak tangan. Kalau yang ini telapak tangan di pergelangan. Nanti boleh sampai daerah sebelum siku. Selanjutnya, telapak tangan kanan menggenggam telapak tangan kiri. Ini berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis shalah qabada biyaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah SAW ketika beliau berdiri salat, beliau menggenggam biyaminihi ala shimalihi. Beliau menggenggam tangan kiri dengan tangan kanannya. Digenggam. Genggamannya bisa di pergelangan, bisa juga di telapak tangan. Intinya menggenggam. Kalau tadi cuma meletakkan, ini menggenggam. Wallahu alam. Jadinya ada dua ya. Bisa hanya diletakkan saja, bisa digenggam. Jadi kalau kita lihat di sini, sahabat itu demikian detail ketika menceritakan bagaimana Rasulullah SAW salat. Sampai ada variasi gerakan saja mereka cerita. Nah ini kalau dipelajari detail ya jadinya seperti ini. Berarti ada pilihan A, pilihan B, pilihan C. Selanjutnya tentang hikmah bersedekap. Bersedekap ketika posisi berdiri akan membuat sholat seseorang semakin tenang. Karena kedua tangannya tidak banyak bergerak. Kedua tangannya diam. Lain halnya kalau dia lepas, mungkin tangannya akan banyak bergerak. Apalagi mohon maaf Pak,
Ibnu Abbas itu memarahi orang yang ketika sholat terus cetik. Ini namanya apa? Cetik-cetik jari ini. Ada orang ketika sholat di samping Ibnu Abbas dia cetik cekruk. Dimarahi sama Ibnu Abbas. Main-main ketika sholat. Maka untuk gerakan yang tidak penting tidak boleh dilakukan ketika sholat. Alhamdulillah orang Indonesia secara umum kalau sholat lebih bisa tenang anteng fisiknya. Meskipun ada sebagian yang kadang dolanan kancing. Kalau ngancingi yang belum terkancing, boleh. Karena itu butuh. Misalnya lali sing isor durung dikancingi. Lali lupa yang atas belum dikancingi. Silahkan dikancingi. Walaupun sudah takbiratul ihram. Gerakan yang tidak boleh dilakukan adalah yang sia-sia, main-main. Seperti dolanan kancing, dolanan jam tangan, dolanan kacamata. Hindari. Imam An-Nawawi mengatakan, qala al-ulama wal hikmatu fi wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra annahu aqrabu ila al-khushu'i wa man'ihima min al-abath. Hikmah seseorang bersedekap itu akan lebih dekat kepada khusyuk dan menghalangi seseorang untuk main-main. Dia bisa lebih fokus karena tangannya sedekap. Nah, makanya kalau ceramah sementara depannya tidak ada penutup, posisi tangan di mana, Pak? Ceramah tapi tidak ada penutupnya, cuma ada stand mic sehingga tangan kita kelihatan. Posisi tangan gimana? Dilepas atau begini? Nah, maka biasanya orang kan tangannya dipertemukan agar dia tidak banyak bergerak. Di samping itu bersedekap termasuk bentuk al-khudu, ketundukan ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Ketundukan ketika kita menghadap Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, apa yang maksud kita melakukan sedekap ketika salat? Kata beliau rahimahullah, huwa dhullun baina yaday azizin. Itu adalah bentuk ketundukan di hadapan Zat yang Maha Perkasa. Agar bisa lebih tunduk, maka tampakkan tanganmu dengan cara bersedekap. Wallahu alam. Walhamdulillah, selesai untuk fikih bersedekap. Baik, untuk materi ini apakah ada yang mau disampaikan? Nah, pertanyaan. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ketika kita sholat, membaca surat yang tidak hafal dibantu dengan tulisan atau HP. Kalau HP itu kadang-kadang kita perlu scrolling, geser atau buka-buka itu, otomatis merusak konsentrasi dalam sholat. Apakah hal yang semacam ini itu masih diperbolehkan? Itu saja, terima kasih. Baik. Ketika kita menggunakan HP, nanti kan pasti akan menggeser, nyekrol ya. Apakah itu tidak merusak konsentrasi? Kita konsentrasi dengan gerakan yang kita butuhkan. Sebagaimana kalau pakai mushaf besar ya, kita nanti akan mindah. Kalau dibutuhkan lebih dari satu muka, satu halaman. Nabi SAW pernah salat dengan membaca 100 ayat, baru ruku. 100 ayat itu berarti kurang lebih hampir 1 juz. Karena Al-Baqarah itu 280 sekian, itu 2,5 juz. Sehingga kalau kita mau niru 100 ayat, berarti mau tidak mau harus membuka. Tidak mungkin hanya satu halaman ini saja. Lebih dari itu, terkadang konteks ayat yang ada di ujung ini berkaitan dengan lembar setelahnya. Sehingga otomatis kita harus membuka. Dan kami tidak setuju ya kalau ada imam yang memotong ayat Al-Quran itu kadang menggalnya keliru. Akhirnya merusak konteks. Misalnya ini, saya pernah lihat ada imam
Sebenarnya maunya sih dia baca lebih banyak ya, di surat Al-Hasyr ya. Surat Al-Hasyr itu nomor berapa? Ini. Nah, di surat Al-Hasyr dia baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Mulai ayat 18 ini, Pak. Ini kan sudah satu konteks ya. Jadi kalau dia baca mulai ini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah terus ke bawah, ini sudah satu konteks. Ternyata dia baca dari ayat 17. Begitu takbiratul ihram baca Fatihah, lalu dia baca fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz zalimin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Nah, ini jadinya mengambil sebagian materi sebelumnya digabung dengan materi setelahnya. Padahal ayat 17 ini masih ada sambungannya dengan sebelumnya. Yaitu Allah bercerita tentang bagaimana Yahudi ketika diperangi oleh kaum muslimin. Kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin fakana akibatahuma. Nah, itu nyambung. Padahal itu di halaman yang berbeda. Kadang imam kan motong ini nyambung bawahnya. Akhirnya malah satu ayat yang itu berkaitan dengan ayat sebelumnya dia ambil terus dia gabungkan dengan konteks yang baru. Ya bahasa lainnya ya ini ngerusak cerita. Seperti ini cara baca yang bisa merusak cerita dalam Al-Quran. Mungkin sebagai saran, kalau sekiranya kesulitan, maka ikuti sesuai tanda ruku. Nah, kalau pakai mushaf cetakan Indonesia akan ada tanda ruku. Mushaf Madinah nggak ada tanda ruku, Pak. Mushaf Indonesia ada tanda ruku. Dikasih tanda apa? Ain. Kalau mushaf Madinah kok nggak ada tanda ruku, Pak? Biar selesai satu surat baru ruku. Nah, di posisi ketika kita sudah tahu penggalannya, saya tahu nih ini udah selesai. Ceritanya udah selesai. Nah, maka Anda bisa berhenti di situ terus ruku. Kalau nggak bisa, gunakan tanda ruku tadi. Insya Allah itu lebih aman. Nah, buka-buka ini mushaf atau scroll-scroll HP memang mengganggu konsentrasi, tapi dibutuhkan. Dan gerakan yang dibutuhkan dalam sholat hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Waduh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini Anas kembali ke karena wudhu itu istilahnya kunci dari keberhasilan sholat sahnya. Yang ingin saya tanyakan, ilah itu menurut saya kemudian ilah ka'bain, ilah rofik, marofik itu dalam pelaksanaannya seperti apa? Karena kita wudhu itu kalau kaki itu kadang bukan ilah kan, tapi malah ilah ka'bainnya kemana? Dari mana? Kemudian ilal marofik itu padahal kita biasanya malah dari atas bukan dari. Makasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri. Umumnya untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat Bapak Ibu di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ayat ini menjelaskan tentang tata cara wudhu, mandi junub dan tayamum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat. Wahai orang yang beriman, kalau kalian mau salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Berarti siku masuk nggak di situ? Masuk. Sampai ke siku di situ maksudnya sikunya masuk. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai ke al-ka'bain,
dua mata kaki. Berarti dua mata kaki masuk nggak? Masuk. Sehingga batasan di situ yang jadi batas juga dimasukkan. Misalnya, si A berjalan dari Candi Gebang sampai UGM. Kata sampai UGM itu UGM-nya masuk atau tidak masuk? Kalau masuk berarti nyebrang UGM. Misalnya begini ya. Si A berangkat dari daerah Gebang. Begini. Sampai UGM. Nah, disebut sampai UGM itu ketika sampai di tepi UGM atau sampai di seberangnya UGM. Harus sampai sini atau sampai di tepi. Di tepi. Begitu sudah masuk di tepi, sudah disebut masuk UGM. Sampai UGM. Nah, belum. Tak gede ini lagi ya. Nah, UGM. Batas akhirnya sampai sini misalnya. Kalau orang disebut si A berjalan dari Gebang sampai UGM. Jadi ketika dia jalan, nah, apakah ketika sudah sampai sini disebut sampai UGM? Sampai. Berarti siku itu masuk nggak? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah tanganmu sampai siku. Berarti sikunya masuk atau tidak? Atau cukup di batas siku? Tangan sampai siku. Nah, jadi kalau ini gambarnya gimana ya? Ini ujung tangan ya. Nah, terus begini. Ini siku. Apakah siku ini dibasahi? Atau cukup yang penting sudah sampai sini. Sehingga nanti siku garing itu enggak apa-apa. Tapi yang penting sebagian siku kena. Gimana? Ya? Nah, seperti ini melihat praktek Nabi SAW. Ternyata beliau SAW kalau wudhu adara fil mirfaq. Nabi SAW memutar tangan di siku. Beliau memutar tangan di siku. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya membasahi anggota wudhu itu untuk tangan dimulai dari jari. Terus diangkat ke siku. Walaupun sah-sah saja orang membasahi siku dulu terus turun ke depan. Yang penting pokoknya dari area ini sampai atasnya siku semuanya basah. Maka wudhu itu sedikit di atas siku agar seluruh sikunya basah. Demikianlah penjelasan lil ghayah untuk masalah wudhu. Jadi batas ujung dalam masalah wudhu itu batasnya masuk, tidak boleh kering. Maka kalau orang wudhu kok sikunya kering, salatnya batal. Saya pernah ya, ada orang pakai seragam tertentu, Pak. Dia ngangkatnya itu cuma sampai sini, Pak. Jadi di lengan. Karena kan bajunya meletot. Pak, ini wudhunya batal, Pak. Nah ini tidak bisa itu. Sampai tak bantu bukain. Karena saking meletotnya, ini harus diangkat ini, Pak. Dan beliau waktu itu sedang tugas, sehingga wudhunya pakai seragam kerja, tapi kesulitan untuk narik ke atas. Saya sampaikan, kalau seperti ini Bapak batal. Karena wudhu itu siku harus masuk. Sehingga asal dia, wudhunya cuma sampai di sini, di bawah siku. Di bawah siku karena dia tangannya meletot. Tangannya nggak kuat, nggak bisa ngangkat lengannya. Baik, intinya mengenai cara mencuci sampai siku, bisa dari depan ke belakang, tapi sikunya harus ikut basah. Boleh nggak Pak? Dari siku ke bawah? Boleh-boleh saja. Di keran dinyalakan, kemudian disiram dari siku ke bawah, juga boleh. Begitu. Sama dengan yang Ka'bain, mata kaki juga sama. Mata kakinya harus ikut basah. Makanya kalau dia cuci kaki, disentor depan, sampai tumitnya kering. Karena cuma disentor dari depan saja. Wudhunya batal.
Cukup sering saya melihat ada orang yang wudhu batal karena area wudhunya tidak dibasahi sempurna. Makanya kalau Bapak Ibu lihat seperti itu, tolong diingatkan ya. Yang tadi saya ingatkan kurang narik itu provos, Pak. Akhirnya setelah saya ingatkan, mungkin ada sesuatu yang nggak nyaman, saya minta tolong temennya, tolong nanti sampaikan ke Bapak itu. Pokoknya kalau wudhu siku wajib harus basah. Selanjutnya silakan. Masih terkait dengan wudhu, saya mendengar itu kalau di daerah dingin gitu, kaki itu yang pakai sepatu atau kaos kaki tidak harus dibuka, tapi cukup dibasuh di luarnya. Mohon penjelasannya. Jadi ada syariat namanya mengusap sepatu. Mashul khuf. Mashul khuf. Nah, mengusap sepatu atau mashul khuf berlaku di kondisi ketika seseorang keberatan mencuci kaki. Misalnya cuaca dingin atau ketika safar atau yang lainnya. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah dia wudhu dengan sempurna dulu. Wudhu dengan sempurna berarti kakinya dicuci. Baru setelah itu dia pakai sepatu. Nah, nanti kalau batal karena buang air atau karena kentut, lalu wudhu lagi, maka bagian sepatu tidak perlu dilepas. Cukup diusap. Nah, ini diusap. Cukup diusap. Jadi diusap bagian permukaan, selesai. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Bagi orang yang mukim sekali, sehari semalam. Bagi orang yang mukim batasnya sehari semalam. Bagi orang musafir boleh 3 hari 3 malam. Nah, kami ajarkan kepada para jamaah umroh yang naik pesawat agar nanti tetap bisa wudhu. Caranya bagian kaki jangan dicuci tapi diusap. Nah, ngusap di mana Pak? Di kaos kaki. Sehingga tetap bisa wudhu tanpa pemborosan. Air sekian cukup. Air 1 gelas ini cukup. Sehingga kita tunjukkan kami bisa wudhu dengan cara yang sangat hemat. Setelah selesai wudhu, mungkin ada area yang basah di toilet, tinggal kita keringkan dengan tisu, balik kering seperti semula. Tapi bagian kaki diusap, menghemat penggunaan air. Wallahu a'lam. Sehingga sebelum naik pesawat, wudhu dengan sempurna, pakai kaos kaki. Nah, nanti kalau di atas pesawat mau sholat dan sudah batal, tinggal wudhu di toilet dengan menggunakan sedikit air, lalu bagian kaki cukup diusap. Nah, selanjutnya, silakan. Ya, saya kembali ke pemotongan ayat tadi ya. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa batasnya itu bisa rukuk gitu ya, tanda rukuk gitu. Tapi pada umumnya orang membaca surat Al-Kahfi itu hanya sampai ke ayat ke-10. Padahal rukuknya itu kalau tidak salah sampai 12 ya. Kenapa tidak? Ya, tidak sampai ke ayat ke rukuknya, tanda rukuknya. Mohon komentarnya Mas. Ada nggak di sini gambar tanda rukuk? Ini contoh Quran Indonesia. Tanda rukuknya mana Pak? Nah ini. Umumnya tanda rukuk itu disesuaikan oleh orang-orang Indonesia atau ahli qiraah di Indonesia agar memudahkan kaum muslimin. Biar nanti kalau kamu penggal-penggal itu tidak ngubah makna, tidak merusak makna. Karena ini satu konteks sendiri, satu konteks, sehingga jangan sampai motong ini nyambung itu. Sekarang kita lihat Al-Kahfi sampai ayat 10 ya. Di Al-Kahfi sampai ayat 10, إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ingatlah ketika para pemuda itu berlindung di dalam gua. Lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan berikanlah petunjuk terhadap urusan kami. Fadarabna ala adhanihim. Ini masih satu konteks dengan atasnya. Jadi kalau tutup sampai di sini terus rukuk,
ada penjelasan lanjutannya yang tidak terbaca. Lalu kami tutupi telinga mereka di dalam gua tersebut sinina adada selama bertahun-tahun. Allah mengamankan Ashabul Kahfi ini dengan cara telinganya ditutup. Telinganya ditutup itu ngapain, Pak? Tidur. Sebab indera yang paling sensitif pertama berfungsi ketika orang tidur adalah telinga. Makanya kalau orang itu tidur, begitu dengar alarm, bangun. Itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan indera yang lain. Karena itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan, fadarabna ala adhanihim. Kami tutupi telinga mereka fil kahfi di dalam gua sinina adada selama bertahun-tahun. Sehingga bisa tidur bertahun-tahun gak ngelilir. Karena karena kupingnya, telinganya dibuat tidak mendengar. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ini kalau mau dibuat satu konteks selesai, ya seharusnya dibaca minimal sampai ayat 15. Ya, satu halaman, tambah setengah dari depan. Agar nanti tidak memutus antara konteks sebelumnya dengan konteks setelahnya. Begitu. Bertanya, ini sering kami alami ya. Mohon penjelasan tentang musafir itu yang seperti apa. Kita pergi ke misalnya ke Jakarta gitu ya. Itu sudah boleh meringkas salat atau semacam itu. Terus misalnya tinggal di sana sudah 1 hari, apakah masih disebut musafir karena rencananya mau seminggu, atau dia harus dikategorikan sebagai mukim? Hal yang demikian itu sering menjadi perdebatan antara kami yang belum tahu. Mohon penjelasan ya. Baik. Mengenai musafir berarti orang yang melakukan safar. Batasnya itu adalah jarak, bukan waktu ya. Kalau batasnya waktu, si A dolan ning tonggone ra muleh-muleh. Kok lama sekali? Oh, musafir dia. Misalnya kalau seharian nggak pulang-pulang, bahkan sampai 2 hari nggak pulang-pulang, apakah disebut musafir? Tidak. Tapi yang lebih tepat adalah berdasarkan jarak. Jaraknya berapa, Pak? Jaraknya 80 kilo, 4 burut ke atas. Sehingga perjalanan kita ke Jakarta itu ratusan kilo. Tapi karena pakai pesawat, hanya ditempuh selama 1 jam. Misalnya 1 jam sampai di Jakarta. Padahal kita kalau perjalanan darat 1 jam belum sampai Bantul, baru sampai dari Sleman, mungkin baru sampai Ring Road Timur. Tapi belum musafir karena cuma 1 kota. Beda dengan Jakarta, ketika sudah naik pesawat landing di Soekarno-Hatta misalnya, kita sudah disebut musafir walaupun cuma perjalanan 1 jam. Nah, selanjutnya kalau di lokasi itu kita mau menetap agak lama, misalnya sepekan atau sekian hari, apakah tetap musafir? Tetap musafir. Karena musafir itu ada yang sebentar, ada yang lama. Haji dan umroh itu musafir. Walaupun kita di sana selama puluhan hari. Haji itu berapa lama? 42. Masih 42 sampai sekarang. Katanya mau diperpendek. Karena banyak jamaah haji yang stres, Pak. Saya ngelihat gimana jamaah haji stres itu, Pak. Terlalu lama mereka. Kapan pulang? Apalagi pasca haji ya. Pasca lempar jumroh selesai, balik ke hotel transit. Itu kan gelondang, nggak ada kegiatan. Kosong. Itu mereka pengen segera pulang. Terutama yang tua-tua ya. Ingat PTA turun keimangan, wedhus sirana sing ngarit. Sehingga dia pengen segera pulang. Nah, dalam situasi yang demikian lama dia bertahan di sana itu musafir atau tidak? Musafir. Maka mereka boleh sholat qashar, boleh jamak, sebagaimana status mereka sebagai musafir. Kecuali kalau sholat bareng dengan masjid yang dekat situ, orang mukim di situ. Karena sholat dengan orang mukim di situ, maka tidak bisa disebut, atau nanti sholatnya mengikuti orang yang mukim 4 rakaat.
Terus selama 1 bulan sebagai sebagai musafir. Bisa selama 1 bulan musafir. Selama itu kan sifatnya sementara. Saya di sini hanya 1 bulan, musafir 1 bulan. Kecuali kalau pindah, misalnya saya di Jakarta sebulan. Kenapa Pak? Ya ini istri kedua. Nah, kalau itu berarti dia mukim di 2 kota. Jogja mukim, Jakarta mukim. Nah, Jakarta cuma sebagai musafir, tapi dia ingin sholatnya seperti biasa, orang mukim boleh nggak? nanti berjamaah sama orang mukim sendirian. Jadi sholatnya 4 rakaat. Ya dianjurkan bagi musafir untuk qashar. Qashar lebih baik daripada tamam bagi musafir. Kecuali kalau dia sholat bersama dengan orang mukim. Ya. Nggih, pun cekap? Belum bunyi? Baik, kubu selatan ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Baik, alhamdulillah. Oh. Terkait materi yang minggu kemarin bacaan takbir, di kantor kan ada pelajaran tahsin. Nah, ada yang bertanya ketika imam baca takbirnya Allahnya panjang, dalam artian masih benar, tapi dari sujud sampai berdiri itu Allah, jadi kayak dilakukan itu, apakah boleh? Terima kasih. Allahu Akbar. Tanginya suwe man. Karena imamnya rotok sepuh nggih. Jadi ning tengah berhenti dia, boyok. Ya, seperti ini memang kepanjangan. Walaupun tidak sampai mengubah makna. Tapi insya Allah masih ditoleransi. Yang bahaya kan A-nya panjang ya, atau barnya panjang. Allahu Akbar. Nah, ini bahaya ini. Apa kemarin artinya? Beduk. Nih. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Nah, dia ragu. Namun kalau Allahu Akbar, insya Allah masih ditoleransi. Nah, walhamdulillahirabbil alamin.